Assalamualaikum warahmatullahi kawan-kawan. Nah, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan belajar bagaimana cara membuat herbarium kering sederhana. Sebelumnya, ada yang tahu herbarium itu apa? Herbarium adalah koleksi spesimen yang diawetkan. Spesimen apa saja? Spesimen itu adalah contoh yang akan ditampilkan atau yang akan diawetkan. Disebutnya adalah spesimen. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam proses pembuatan herbarium ini? Herbarium membutuhkan satu objek. Objek di sini adalah fokus kita di sini adalah tanaman ya, karena herbarium kering. Nah, herbarium kering di sini yang dibutuhkan pertama tanaman, kemudian buku-buku ya, banyak-banyak buku tebal, kemudian isolasi bening, gunting dan lem kertas, kemudian kertas karton berwarna putih, kardus. Oke, nah untuk tahap pertama, oh ya, sebelumnya kenapa sih perlu dilakukan herbarium ya? Fungsi dari herbarium sendiri itu apa sih? Ya, fungsi utama adalah sebagai sumber ilmu ya. Sumber ilmu di sini untuk memperlihatkan bagaimana morfologi tanaman itu sendiri. Morfologi itu apa? Kenampakan fisik dari tanaman itu sendiri. Nah, bisa juga yang kedua sebagai apa? Sebagai perbandingan dengan tanaman lain. Ya, misalnya perbedaan bentuk daun dari kangkung atau dari bayam ya, sebagai perbandingan antar tanaman supaya kita mengetahui perbedaan itu sendiri. Oh, di tanaman kangkung seperti ini, oh di tanaman bayam seperti ini. Kita juga bisa mengetahui bagaimana bentuk bunga, bagaimana jenis akar, bagaimana juga pertulangan daunnya, seperti itu ya. Jadi herbarium itu memang sebagai kenampakan ilmu untuk kita. Nah, tahap-tahap apa saja sih ketika membuat herbarium kering? Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah disebutkan di awal ya. Nah, untuk proses pertama ini kita memerlukan tanaman itu sendiri dan buku-buku tebal. Untuk bahan dan alat lainnya itu akan kita gunakan setelah 2 minggu kemudian. Kok begitu? Nah, kenapa? Karena proses herbarium ini sendiri memerlukan kurang lebih 14 hari ya. Umumnya boleh 10 hari, boleh juga lebih dari 14 hari. Pertama, kita cari dulu nih tanaman yang akan kita tanam. Contoh di sini adalah tanaman kangkung ya. Tanaman kangkung yang sudah berbunga. Kebetulan ini ada di dekat rumah, di depan rumah, yang sudah juga tua gitu ya. Tanaman kangkungnya sudah tua sehingga sudah menjulur kemana-mana kayak gitu. Nah, kalau bisa herbarium yang baik itu bagaimana sih? Herbarium tanaman yang baik adalah ketika dia memiliki susunan yang utuh ya, dari akar, batang, daun, bunga, itu lebih baik seperti itu ya. Utuh dalam arti tidak mengalami kerusakan dan warnanya masih bagus. Berhubung ini saya memakai tanaman yang memang sudah tua sekali dan juga sudah lama berada di halaman rumah. Nah, tanaman ini yang sudah kita ambil sampai akarnya, dicuci dulu akarnya dari tanah ya, agar struktur akar sendiri terlihat jelas apakah dia termasuk akar tunggang atau akar serabut. Setelah dicuci, setelah dibersihkan akarnya,
kita keringkan dengan cara ditap-tap dengan kain ya, agar meresap airnya pada kain apa saja. Kemudian kita siapkan buku tebal ya. Sebenarnya untuk herbarium kering sendiri bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, dimasukkan ke dalam buku yang kemudian ditumpuk-tumpuk lagi oleh buku-buku lain ya, jadi dipres dengan buku-buku tebal. Ini cara paling sederhana yang akan kita lakukan. Kemudian caranya juga bisa dengan dijemur ya, dijemur di bawah sinar matahari. Tapi baiknya dalam penjemuran pun harus ada yang menekan tanaman itu sendiri. Karena apa? Karena sinar matahari langsung akan membuat tanaman itu menjadi cepat kering ya, keringnya itu kering rapuh. Kalau rapuh, tanaman akan sulit untuk direkatkan pada kertas karton, yang juga akan menyulitkan untuk merepresentasikan bagaimana kenampakan fisik dari tanaman tersebut. Nah, cara lain juga bisa dengan disetrika ya. Ini cara cepat sih memang, cuman resikonya juga lumayan. Kenapa? Pertama, kalau misalnya kita lupa untuk mengondisikan panas dari setrika itu sendiri, tanaman akan mudah gosong dan kering rapuh. Kalau seperti itu, tanaman tidak terpresentasi dengan baik. Kemudian bisa juga dengan cara di oven, tapi itu tadi khawatir tanaman tersebut terlampau kering rapuh kayak gitu ya, jadi susah untuk direkatkan di kertas karton. Nah, jadi kita menggunakan metode yang tersederhana saja ya, dengan cara ditumpuk di antara buku-buku tebal atau dipres. Ketika tanah sudah dibersihkan dari akar, sudah dilap gitu ya, sudah dikeringkan, kita bisa langsung menata di dalam buku tebal. Disesuaikan saja. Misalnya tanaman kita terlalu tinggi, tidak sesuai dengan selapang buku misalnya, tidak sesuai dengan lebar buku, kita bisa memisahkan bagian akar dengan batangnya ya. Tapi kemudian nanti kita bisa menyambungkan kembali di kertas karton. Harapannya akar, batang daun dan bunga ini bisa terpres dengan baik. Nah, apabila bukunya itu masih kita gunakan dan khawatir akan kotor, karena ketika proses pengepresan itu sendiri, tanaman akan mengeluarkan cairan. Jadi air-air yang ada di tanaman itu sendiri pasti akan terserap oleh kertas. Seperti itu, lama-kelamaan ya, terserap oleh kertas. Nah, harapannya kertas yang ternyata masih kita gunakan, buku yang masih kita gunakan itu bersih. Jadi teman-teman bisa melapisi bagian dalam ya, sebelum tanaman itu sendiri, bagian atas dan bawah tanaman itu sendiri oleh kertas lain. Dilapisi dulu oleh kertas lain, baru ditumpuk oleh buku, sehingga buku tetap bersih, tanaman juga terpres dengan baik. Kemudian tanaman tersebut dipres dalam tumpukan buku-buku selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. 10 hari juga bisa, lebih dari 14 hari juga bisa, tapi idealnya adalah 14 hari. Nah, setelah 14 hari kita mulai mempersiapkan bahan-bahan dan alat yang sebelumnya disebutkan. Ada apa saja? Isolasi bening, gunting, lem kertas, kertas karton, kardus. Kita mulai membuka buku dan kita perhatikan
Tanaman kita sudah terpres dengan baik. Selanjutnya, kita pindahkan tanaman yang ada di buku tersebut ke atas kertas karton. Kita posisikan ya. Nah, sebenarnya tanaman sudah kita posisikan sejak sebelum ditumpuk oleh buku-buku tebal. Karena apa? Karena hasilnya akan menampakkan bagaimana kondisi ketika dia sudah kering kayak gitu. Jadi, dari awal ditumpuk oleh buku-buku itu sudah diposisikan. Nah, setelah kering dan juga setelah dipindahkan ke kertas karton, kita mulai merekatkan dengan lem kertas dan juga isolasi bening. Isolasi bening digunakan untuk merekatkan bagian batang dan akar, karena memang kalau lem kertas itu tidak begitu merekat kalau untuk akar dan juga batang. Nah, lem kertas ini digunakan untuk merekatkan bagian daun dan bunga karena mereka lebih tipis ya, ketebalannya tidak setebal batang ataupun akar. Rekatkan bagian-bagian yang sekiranya tidak aman seperti itu ya, maksudnya dia akan berpindah atau bagaimana. Oke, rekatkan semua bagian tanaman yang memang berkemungkinan untuk berpindah, jadi agar konsisten posisi tanamannya di atas kertas karton tersebut. Setelah itu, kita beri keterangan apa nama dari tanaman tersebut dan juga nama ilmiahnya kalau perlu. Nah, setelahnya, agar tanaman awet, bisa disemprot dengan alkohol, tapi ini opsional sih, bisa iya, bisa juga tidak. Walau lebih baik itu sebenarnya disemprot alkohol atau ditap-tap dengan alkohol di bagian tanaman. Atau pilihannya adalah dengan pemberian silika gel. Silika gel berguna untuk menjaga kelembaban dan mencegah pertumbuhan jamur. Nah, setelah itu kita bisa membuat bingkai dari barang bekas. Misal kardus. Caranya mudah. Kardus dipotong sesuai dengan ukuran kertas karton. Kemudian buat bagian tepinya. Kita rekatkan dan kita lapisi lagi tepian bingkai dari kardus. Nah, setelah selesai, boleh bingkai tersebut kalian warnai, boleh juga tidak. Cantik deh herbarium kita. Nah, itu saja teman-teman cara membuat herbarium sederhana. Bagaimana, mudah kan? Nah, yuk kita coba masing-masing di rumah. Pilih tanaman yang kalian suka dan kita akan ketemu lagi di 2 minggu berikutnya ya. Karena dalam pengempresan tanaman itu sendiri membutuhkan waktu selama kurang lebih berapa tadi? 14 hari atau 2 minggu. Oke, sampai di sini aja kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.